bahwa kami hari ini telah melaporkan akun Twitter @permadiaktivis1 yang diduga dimiliki oleh saudara Permadi alias Abu Janda. Jadi tadi saya datang lebih pagi, saya diperiksa sudah 12 jam. Pertanyaan saya udah gak kehitung lagi, banyak, 50 pertanyaan pasti lebih. Itulah. Jadi yang kami laporkan di sini adalah dugaan adanya ujaran kebencian dengan memakai sara, ya, dalam tweetnya tanggal 2 Januari tahun 2021 yang menyebut kau @Natalius Pigai. Apakah kapasitas kau? Sudah selesai evolusi kau. Kata-kata evolusi itulah yang jadi garis bawah bagi kami untuk melaporkan akun Permadi aktivis, ya, karena diduga telah menyebarkan ujaran kebencian. Aduh, ya intinya saya menjelaskan saya karena perlu dana yang luar biasa kalau mau maju capres gitu kan. Jadi waktu itu nggak cuma dari Pak Jokowi yang apa yang saya maksud dengan itu. Jadi saya sudah jelaskan ke bapak-bapak penyidik tadi bahwasanya yang ini adalah satu front yang harus diperjuangkan juga. Jadi nggak cuma front belusukan di jawaban saya kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi itu adalah tweet yang saya tujukan kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi kenapa kami bilang begitu? Contohnya salah satu adik kami ini, ya, beliau berasal dari Papua, ya. Dengan adanya kata-kata evolusi tersebut, udah jelas, ya. Maksud dan tujuannya bukan cuma sembarang nge-tweet, tapi tujuannya adalah menghina bentuk fisik dari adik-adik kita ini yang satu wilayah dengan Natalius Pigai. Kabar Harian mengabarkan. Abu Janda benar-benar sakti. Sekarang diam-diam sudah di ruang penyidik Polri. Pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda telah memenuhi panggilan pemeriksaan terkait dugaan kasus ujaran kebencian dengan menyebut Islam agama arogan dan dugaan rasisme di Bareskrim Polri. Namun Abu Janda tidak tercium oleh awak media dan secara tiba-tiba dirinya sudah berada di ruang penyidik Bareskrim Polri. Hal tersebut dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi saat dikonfirmasi. Ia mengatakan bahwa Abu Janda sudah berada di ruang pemeriksaan Polri. Namun sayangnya, ia tidak merinci Abu Janda memasuki ruang penyidik lewat pintu sebelah mana. Diketahui sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPP-KNPI sebelumnya melaporkan Abu Janda ke Ditipid Cyber Bareskrim Polri pada Kamis 28 Januari pekan lalu. Dia dilaporkan atas dugaan telah melakukan ujaran kebencian bernada suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA kepada mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Laporan DPP KNPI itu telah terdaftar dengan nomor LP-B-0052-0052 Bareskrim tertanggal 28 Januari 2021. Kemudian, sehari setelahnya, DPP KNPI kembali melaporkan Abu Janda ke Ditipid Cyber Bareskrim Polri. Kali ini DPP KNPI melaporkan Abu Janda terkait kicauannya yang menyebut Islam agama pendatang dan arogan. Laporan itu dilayangkan kembali oleh Meida pada Jumat 29 Januari malam dan terdaftar dengan nomor STTL-033-2021 Bareskrim 2021. Jawab tudingan kudeta AHY, Muldoko menyatakan, ini urusan saya. Pak Jokowi tidak tahu sama sekali. Kepala Staf Kantor Kepresidenan atau KSP Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko mengklarifikasi ikhwal kabar yang beredar bahwa dirinya disebut-sebut menjadi salah satu pihak di lingkaran istana yang berupaya melakukan kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat. Muldoko meminta pihak dari Partai Demokrat agar tidak mengkait-kaitkan dengan istana. Menurutnya, Presiden Joko Widodo tidak mengetahui apapun soal isu kudeta pucuk pimpinan Partai Demokrat. Muldoko mengingatkan bahwa sekali lagi, jangan dikaitkan dengan istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Sebab beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali. Tidak tahu apa-apa dalam isu ini. Demikian tegas Muldoko. Muldoko kembali menegaskan bahwa isu kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan istana negara.
Muldoko menyatakan ini adalah urusan saya. Muldoko mengatakan memang ada sekelompok orang dari berbagai daerah yang datang menemuinya. Beberapa kali banyak tamu berdatangan. Dia mengatakan ia adalah orang yang terbuka. Dia adalah mantan Panglima TNI, tetapi dirinya tidak punya batas dengan siapapun. Muldoko menyambungkan mereka datang berbondong-bondong, maka ia terima. Konteksnya apa, ia juga tidak mengerti. Dari mengobrol itu biasanya ia awali dengan pertanian karena ia memang suka dengan pertanian. Berikutnya curhat tentang situasi yang dihadapi. Muldoko mengaku dia sebetulnya juga prihatin melihat situasi ini karena dirinya juga bagian yang mencintai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya mengungkapkan ada gerakan inkonstitusional. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya mengungkapkan ada gerakan inkonstitusional yang berupaya secara paksa mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Gerakan inkonstitusional itu belakangan diketahui dan langsung dibahas secara serius dalam rapat pimpinan Partai Demokrat. AHY saat jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Jakarta Pusat mengatakan pihaknya memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. AHY menuturkan gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang yang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun lalu. Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang dimintai konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo. Johnson ingatkan jenderal yang mau kudeta Demokrat, jangan lupa sejarah dirimu ada jasa Pak SBY. Setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan terbuka bahwa ada upaya pengambil alihan kepemimpinan Demokrat, publik bertanya-tanya siapa sesungguhnya mereka itu. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Johnson Sitindaun melalui cuitannya memberikan sinyal tentang sosok jenderal di balik upaya kudeta yang dilakukan terhadap AHY. Setelah Johnson menceritakan masa perjuangannya di partai berlogo Mercy selama 12 tahun, ia menegaskan bahwa dia akan solid di bawah komando kepemimpinan AHY. Ia kemudian menyampaikan pesan politik kepada beberapa orang oknum partai yang diduga melakukan kudeta untuk menjaga hubungan dan jasa baik Susilo Bambang Yudhoyono. Meski tidak menyebut nama, Johnson mendoakan oknum pelaku yang diduga melakukan upaya kudeta itu dengan doa supaya tidak lupa dengan jasa politik yang telah didapatkan. Johnson berharap seluruh kader Demokrat di seluruh Indonesia agar tetap solid di bawah kepemimpinan AHY. AHY pada Senin sore kemarin mengatakan bahwa ada oknum kader dan mantan kader bersama orang dekat Presiden Joko Widodo yang berusaha mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. AHY mengakui dia sudah mendengar sejak sebulan lalu. Bahkan beberapa kader Partai Demokrat yang ditemui dan diajak menjalankan misi kudeta itu telah melaporkan kepada dirinya. Meski demikian, kantor berita politik Ermol kemudian berusaha mengkonfirmasi kepada jajaran pengurus DPP Partai Demokrat tentang siapa 5 nama yang disebutkan dalam pernyataan pers. AHY pun enggan menjawab pertanyaan dan langsung meninggalkan para awak media yang berusaha mencari tahu tentang oknum yang diduga melakukan kudeta. Meski demikian, beredar kabar orang Jokowi yang diduga menjadi dalang kudeta itu adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko. Kantor berita politik Ermol juga berulang kali berusaha mengkonfirmasi kepada pihak KSP seperti Ali Mokhtar Ngabalin, namun belum mendapatkan respon. Muldoko mengingatkan bahwa sekali lagi jangan dikaitkan dengan istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, sebab beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam isu ini. Demikian tegas Muldoko. Muldoko kembali menegaskan bahwa isu kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan Istana Negara. Muldoko menyatakan ini adalah urusan saya. Muldoko mengatakan memang ada sekelompok orang dari berbagai daerah yang datang menemuinya. Beberapa kali banyak tamu berdatangan. Dia mengatakan ia adalah orang yang terbuka.
Dia adalah mantan Panglima TNI, tetapi dirinya tidak punya batas dengan siapapun.